Selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama dengan saya, Ibu Esther Ida Purba. Saudara, ya, doa pagi kita pengikut Yesus. Mari kita tinggikan Tuhan, mari kita muliakan Dia. Dia sudah menanti-nantikan kita, saudara. Dia rindu mendengarkan pujian penyembahan kita. Mari saudara yang kekasih, hamba-hamba Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Dia. Angkatlah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Bersama kita nyanyikan, tinggikan dan muliakan Tuhan, saudara, dengan doa penyembahan kita bersama. Haleluya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Lagi bersama katakan, mampirlah dengar doaku ya Tuhan Yesus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Panggil namanya Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Panggil namanya Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari saudaraku, kita sembah, kita tinggikan Tuhan, panggil namanya. Seperti Bartimeus, ketika dia dengar Yesus lewat, dia berseru-seru. Dia berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Dia berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Membuat Tuhan Yesus berhenti dari perjalanannya. Dia berkata, panggillah dia. Dia berseru. Seruan kita akan sampai kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, berserulah kepada Tuhan, maka dia akan menjawab. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka Tuhan akan menjawab dan akan menolong kita. Pagi hari ini kita butuh jawaban Tuhan. Pagi hari ini kita butuh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berseru kepadanya. Katakan kepada Tuhan, mampirlah dengar doaku. Yesus, Yesus Tuhanku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus.
dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku, penyembahanku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jawab doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jawab doaku, jawab doaku. Mari berdoa, haleluya. Mari sembah dan tinggikanlah Tuhan kita. Serukan nama Yesus, puji dan muliakan, eluk-elukkan namanya. Haleluya, Yesus. Ku puji dan ku cinta Kau, Yesus, ku tinggikan namamu. Yesus, ku besarkan namamu. Ditinggikan dan dimuliakanlah namamu Tuhan. Ajaib perbuatanmu bagi kami, melimpah kasihmu bagi kami. Haleluya. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami serukan nama Yesus. Oh, ajaiblah Engkau Tuhan. Besarlah perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, besarlah rahmat-Mu bagi kami. Jiwaku memuji-Mu, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, ditinggikanlah namamu yang kudus. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang besar. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau dalam hidupku, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, Dia hadir di rumahmu saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu. Bapa, lagi katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Mengalirlah mujizat-Mu ya Tuhan. Ada jawaban bagi setiap kami yang berdoa. Ada sukacita mengalir di hati kami. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada mujizat, bahkan ada kesembuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bisa dapat menghampiri tahta hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau berkenan atas setiap doa, pujian, penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau mendengarkan setiap seruan dari umat-Mu yang telah Engkau tebus dan Engkau pilih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Diberkatilah Tuhan. Dan ditinggikanlah Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami yang mengalir dari hati kami sungguh menyenangkan hati Tuhan, sungguh memuliakan Engkau. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan. Hadirat Tuhan membebaskan, memulihkan kami ya Tuhan. Hadirat Tuhan mengubah pola pikir kami dan pola pandang kami Tuhan. Semakin hari kami semakin bertambah-tambah cinta kepada Tuhan. Makin hari kami akan semakin kagum akan Engkau, akan pertolongan-Mu, akan rahmat-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kami, membawa kami kepada kehendak-Mu. Berkati semua teman sahabat kami ya Tuhan yang ikut serta berdoa di doa pagi ini, baik secara langsung mengikuti live ini, bahkan juga nanti Tuhan setelah selesai live ini ada lagi yang mengikuti doa ini, yang membuka link ini. Tuhanlah Allah memberkati, Tuhanlah Allah yang menolong mereka. Kami percaya kepadamu ada kuasa, ada mujizat ketika kami datang berdoa kepada Tuhan, memuji, meninggikan dan mengeluh-elukan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Ajaiblah Tuhan yang terus menyertai kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya yang kudus. Dia Tuhan Allah yang sangat mengasihi dan memberkati kita. Bersyukur kepada Tuhan Allah yang setia, yang selalu memberikan firman kepada kita. Dan yang meneguhkan, menguatkan hati kita tiap-tiap pagi. Saudaraku, memang kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Ada kalanya saudara kita ingin berdoa tetapi tubuh lemah. Ada kadang-kadang saudara pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan sehingga di pagi hari waktu kita harus tersita demikian. Tetapi marilah saudara ya yakinkan, komit di dalam hati kita tiap-tiap hari kita mulai doa bersama-sama dengan Tuhan sebelum kita mengerjakan yang lain. Namun kalau ada di antara saudara yang bekerja pada saat ini yang sudah ya terburu-buru yang harus mengerjakan pekerjaannya, Tuhan memberkati saudara. Kalau mungkin saudara nanti membuka di siang hari, di sore hari, atau malam hari doa ini, tetaplah saudara juga menikmati hadirat Tuhan. Tetaplah saudara menikmati persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga kita menerima aliran-aliran kehidupan, aliran-aliran kasih, aliran-aliran damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita saudara. Bersyukur pada saat ini juga kita akan mengakhiri kitab Yesaya, saudara. Yesaya 66 hari ini kita akan akhiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Besok Tuhan akan berikan lagi firman bagi kita. Sebab tiap-tiap hari Tuhan memberikan mana kepada orang Israel yang menjadi kebutuhan makanan mereka sepanjang hari. Demikian kita juga akan menerima berkat firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Yang menguatkan kita tiap-tiap hari.
Untuk itu saudara, mari kita buka hati kita. Kita rindukan terus firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Dari kitab Yesaya ini saudara, yang memberkati kita sepanjang dari kitab Nabi Yesaya yang telah kita baca saudara. Dan hari ini ternyata selesai saudara pembacaan kita dari kitab Yesaya 66 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-24. Yesaya 64 ayat 12 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama saudara. Firman Tuhan ini untuk memberkati kita semuanya. Haleluya. Buka hati kita saudara. Ya, perhatikan, bacalah dengan bersuara. Karena membaca dengan bersuara dan membaca dalam hati itu sangat beda. Kalau kita membaca dengan bersuara, saudara, telinga kita mendengar. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nanti coba uji, saudara. Membaca dalam hati, firman Tuhan. Membaca dengan bersuara akan sangat berbeda, saudara. Ya. Nah, mari baca di rumah, saudara. Bukalah Alkitab, saudara, kita baca. Karena ya, kita tidak bisa sama mendengar, saudaraku. Kalau kita bergantian, maka saya Ibu Esther akan membacakannya kepada kita. Dan bacalah juga di rumah bersama-sama kita baca. Ayat 12, kita sama-sama membaca ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan dari sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelah-belai di pangkuannya. Amin. Seperti seseorang yang dihiburkan ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasannya dan hardikannya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lud, ke Mesek dan Rosi, ke Tubal, dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa, sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, di atas usungan, di atas bagal dan unta. Betina yang cepat ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam, orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan jelas kita baca pada saat pagi hari ini, saudara, yang sungguh sangat memberkati kita. Nah, kemarin sudah kita awali dari pasal 66 ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Bagaimana dua macam orang
saudaraku yang kekasih, yang masing-masing menerima upahnya. Yang orang yang pertama adalah orang-orang yang mendengar Tuhan, yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Maka mereka akan minum susu, mereka akan makan dengan kenyang, mereka akan bergirang segirang-girangnya, mereka akan dibelai-belai, mereka akan digendong seperti seorang ibu yang menghiburkan anaknya, saudara. Mereka akan menyusu, digendong, dibelai-belai. Demikianlah Tuhan Yesus akan membelai kita, akan menghibur kita, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang tetap mengikutinya, bertekun setia, mengasihi Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengikuti jalan-jalan dan perintah Tuhan. Tapi bagi orang-orang memberontak, bagi orang-orang yang dipanggil tidak mendengar, bagi orang-orang yang fasik, mereka akan dihukum. Tuhan tidak mendengarkan jeritan mereka. Bahkan nyala murka Tuhan itu sungguh, saudara, akan menghardik mereka. Dikatakan ayat yang ke-15, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung yang melampiaskan murkanya dengan kepanasannya dan hardikannya dengan nyala api. Sebab Tuhan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak. Nah, pilihlah saudaraku pagi hari ini, di golongan mana kita? Di golongan orang fasik yang hidup menuruti keinginannya sendiri, yang hidup mencari kebebasan, mementingkan dirinya sendiri, yang beribadah tetapi terus juga saudara menyembah berhala, melayani Tuhan, tetapi ada dosa-dosa yang tidak diselesaikan, ada keserakahan, ada kepentingan diri sendiri di dalamnya, saudara. Maka saudaraku yang kekasih, murka Tuhan akan melampiaskan amarahnya dengan api. Banyak orang yang akan mati, saudara. Tapi pagi hari ini, dengan kesetiaan kita datang berdoa di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, aku memuji, ku meninggikan namamu, ku tinggikan engkau, ku butuh engkau, ku perlu engkau. Maka dia akan datang menggendong kita. Maka dia datang akan menghiburkan kita. Dia datang menolong kita, saudara. Nah, orang-orang yang menguduskan dirinya, mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, saudara, dikatakan yang mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, mereka itu semuanya akan dilenyapkan sekaligus. Dikatakan di sini mereka yang makan daging babi. Wah, ini bukan kata saya ya, ini kata firman Tuhan. Nah, saudara, memang ada binatang-binatang yang najis, ada binatang-binatang yang disuruh Tuhan untuk tidak kita makan. Tetapi memang dalam perjanjian baru Tuhan berkata, saudara, semua bisa dimakan asal dengan diterima dengan ucapan syukur dan doa. Tapi kalau kita tidak makan hal-hal yang diperintahkan Tuhan untuk tidak kita makan, itu jauh lebih baik. Walaupun dalam perjanjian lama, karena ada dasarnya Tuhan untuk melarang itu kita tidak makan, ya saudara. Oke, saudaraku. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang melihat kemuliaanku. Nah, saudaraku yang kekasih, saatnya nanti akan tiba, saudara. Sesungguhnya keselamatan itu adalah kehendak Tuhan, dimiliki oleh setiap orang. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Pada akhirnya nanti Tuhan akan mengutus orang-orang, saudara. Seperti yang kita baca di sini, nama-namanya disebut di sini. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka. Aku akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Put, Lut. Jadi saudaraku yang kekasih, nanti akan diutus oleh Tuhan. Tapi itu nanti, sekarang ini, nanti pada waktu menjelang kedatangan Tuhan itu. Namun sekarang ini, saya dan saudara diutus oleh Tuhan untuk tetap memberitakan Injil Tuhan, untuk kita menjadi saksi Tuhan,
untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Ya, kepada teman-teman sahabat kita, kepada keluarga kita. Saksikanlah Yesus, tinggikanlah nama Tuhan, supaya mereka dapat diselamatkan. Jangan nanti mereka, saudara, ya, tidak mendengar Injil Tuhan. Tapi biarlah kiranya dari antara keluarga-keluarga kita, semua mereka menerima keselamatan. Semua mereka menerima Tuhan Yesus. Nama mereka tercatat di sorga, di buku, di kitab kehidupan itu. Sebab bukan agama yang menyelamatkan, sudah Kristen dia. Nah, Kristen bukan menyelamatkan, Yesuslah yang menyelamatkan. Nah, bagaimana supaya mereka diselamatkan? Saudara, mereka harus mengaku dosa mereka dan mereka menerima Yesus di dalam hidup mereka dan mendaftarkan nama mereka di kitab kehidupan itu. Sebab firman Tuhan berkata, saudara, janganlah engkau bersuka cita karena setan-setan itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Nah, demikian juga kita Wahyu berkata, saudara, mereka yang tidak ditemukan namanya tercatat di kitab kehidupan itu, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Di sanalah akan terdapat kengerian, kertak gigi. Nah, inilah saudara upah orang-orang yang mendengarkan Tuhan, upah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan orang-orang yang membelakangi Tuhan, yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Pada akhirnya nanti akan diutus oleh Tuhan orang-orang yang akan memberitakan Injil Tuhan. Namun pada saat ini kitalah terlebih dahulu, supaya jangan ada di antara saudara kita yang mati terlebih dahulu tanpa diselamatkan. Jangan ada yang mati dari keluarga kita, dari keturunan ayah kita, dari keturunan ibu kita, dari sahabat-sahabat kita, dari sanak saudara kita. Biarlah kita memberitakan Injil Tuhan kepada mereka. Doa saya supaya tidak ada keluarga saya mati tanpa mereka diselamatkan. Mati mereka masuk surga, saudara, ya. Jadi mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir di dalam rumah Tuhan, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam, orang-orang Lewi, firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Nah, pemberitaan firman Tuhan itu memang akan terus dikerjakan. Mulai pada saat ini, jadilah kita menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, saudara, kita sudah aman, kita sudah ada dalam lindungan Tuhan. Mari kita juga menjadi berkat, menjadi alat penyelamat bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih bergelar hanya Kristen, tetapi mereka masih hidup dalam dosa, saudara. Karena ternyata ada dalam firman Tuhan kitab Yesaya yang kita baca ini, saudara, mereka melayani, tetapi mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka masih melakukan dosa. Jauh di lubuk hati mereka, di pikiran mereka, masih terus melakukan dosa. Janganlah demikian. Dan firman Tuhan berkata, mereka disiapkan untuk dilenyapkan. Neraka disiapkan kepada mereka dan juga kepada malaikat-malaikat yang berdosa itu. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, langit baru, bumi baru, yang dijadikan itu akan tinggal tetap, dan kita juga akan Tuhan bawa ke sana, saudara. Ya, seluruh orang-orang menyembah Tuhan itu, seluruh orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu akan tinggal tetap di sana, saudara. Mereka yang keluar dan akan memandangi bangkai-bangkai yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semua akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, saudaraku yang kekasih, ini akan terjadi. Pasti, saudara. Pasti. Akan ada satu saat, saudaraku, di mana saudaraku yang kekasih, ini akan dilihat oleh semua orang. Tuhan akan membuat perbedaan yang demikian luar biasa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, mereka akan dihiburkan. Seperti ibu yang menghiburkan anak-anaknya digendong, yang menyusu dihiburkan, yang bergirang segirang-girangnya. Demikianlah saudara dan saya, demikianlah kita. Tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang meninggalkan jalan-jalan Tuhan, yang melayani, tetapi saudara menyimpan dosa, mereka disiapkan untuk neraka. Itu tadi yang kita baca, saudara. Mereka disiapkan
di neraka, saudara, di sana akan terdapat tangis, kertak gigi, kengerian yang amat sangat. Dan kitab Matius 10 ayat 28 berkata, saudaraku yang kekasih, ya janganlah engkau takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa terhadap jiwa dan roh. Tetapi takutlah engkau kepada Dia yang sanggup membunuh tubuh maupun jiwa, bahkan roh, ke dalam neraka. Di neraka itu, saudara, akan ada api yang tidak padam-padamnya, ulat yang tidak mati-mati, bahkan tangan terikat, saudara. Di sana terdapat kengerian yang amat sangat luar biasa. Marilah, saudaraku, pagi hari ini kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tetapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan lepaskan imanmu, jangan lepaskan keyakinanmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan waktu-waktu doamu, dengarkanlah suara Tuhan, terimalah kebenaran firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk mendorong hati kita supaya terus kita menyala di dalam Tuhan, untuk terus kita mengasihi Tuhan, dan terus menyuarakan firman Tuhan dalam kehidupan kita serta menghidupinya. Tuhan memberkati, saudara. Ini firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Bangga selalu kita punya Yesus. Bangga selalu akan pengenalan kita terhadap namanya, saudaraku yang kekasih. Tiap-tiap hari sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan, saudara. Tetaplah semangat kita untuk berada di dalam hadiratnya, untuk mengasihi dan memuliakan namanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang setia yang memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Doakan firman Tuhan ini, saudara. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, yang menghiburkan kami pada saat pagi hari ini. Ada jaminan bagi orang-orang yang selalu dengar-dengaran akan suara-Mu. Ada perlindungan dan sungguh ada perbedaan antara orang yang mengasihi Tuhan, antara orang-orang yang berseru kepada Tuhan, dengan orang-orang fasik yang selalu hidup dalam dosa, yang merancangkan rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidupnya, membuat rancangannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan mendapat kegirangan, dia akan ditolong oleh Tuhan, bahkan dia akan dilindungi, dia akan diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang ditetapkan untuk menerima berkat, bahkan sorga menjadi milik kami. Selama kami hidup, Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan dan pertolongan-Mu yang kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah bagi sahabatku, saudara-saudaraku pendoa di pagi hari ini. Mari, saudara, masing-masing kita berdoa. Doakan kegiatanmu pagi hari ini. Doakan usahamu, doakan pekerjaanmu. Tuhan memberkati. Doakan keluargamu, anak-anak, cucu, mantu, siapapun, saudara. Bagi yang belum berkeluarga, doakan keluargamu, saudara. Doakan masa depanmu sungguh indah di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Apa yang menjadi pekerjaanmu hari ini, doakan, saudara, supaya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, supaya sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Saudara nanti malam akan bersuka cita mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan yang saudara rasakan, yang saudara alami, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan setiap doa hamba-hambamu ini, Tuhan. Anugerah-Mu limpah bagi mereka. Setiap kami berbeda kerinduan, hati kami berbeda beban, berbeda kerinduan, berbeda kebutuhan, ya Tuhan. Tetapi dengarkanlah doa mereka pada saat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya Tuhan. Melimpah mujizat-Mu, Tuhan, atas setiap hamba-hambamu ini. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu pada saat pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan seruan mereka, ya Tuhan. Dengarkan doa mereka, ya Tuhan. Tolong mereka semua. Yang susah Engkau hiburkan, ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, ya Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Haleluya. Engkau mendengarkan setiap doa mereka. Engkau melihat tangan yang terangkat kepadamu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menurunkan tangan-Mu atas mereka. Nyatakan kuasa-Mu pada saat ini. Keberhasilan menjadi milik mereka, ya Tuhan. Kelegaan menjadi milik mereka. Kesembuhan menjadi milik mereka, ya Tuhan. Oh haleluya. Diberkatilah Engkau, Tuhan. Diberkatilah Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ajaiblah segala karya-Mu, ya Tuhan. Irana maya sikenarabasanda rabasyana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Haleluya. Teruskan berdoa saudara sampai saudara merasakan kelegaan. Sampai saudara yakin betul doa saudara itu dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Teruskan berdoa, saudara. Sampaikan segala kerinduanmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan mengalir pada saat ini, memulihkan hidup saudara, memberkati saudara. Doakan saudara, doakan. Waktu yang singkat ini pakai. Dan ketika saudara berdoa, yakinlah doa saudara sampai kepada Tuhan. Dan mengucap syukurlah atas segala doa yang didengar oleh Tuhan. Sebelum kita menerima jawaban, bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita saudara, maka semua yang saudara doakan akan dijawab, didengar oleh Tuhan. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, hadir di rumah saudara, hadir di kamar tidur saudara, hadir di tempat saudara berdoa pada saat pagi hari ini. Memulihkan hati saudara, menyembuhkan saudara, memberkati saudara semua. Mendengarkan setiap doa dan seruanmu saudara. Mengangkat bebanmu, menyembuhkan penyakitmu, memulihkan keadaanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, mendengarkan doa, menjawab semua seruan kami. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ayo bersama kita menyembah Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nikmati dan alami ketenangan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tenanglah setiap hamba-hambamu ini. Berkati mereka ya Tuhan. Penyertaan-Mu ada pada mereka. Kehadiran-Mu ada di rumah mereka ya Tuhan. Kemana mereka pergi, di mana mereka berada, penyertaan dan perlindungan Tuhan limpah bagimu saudara. Saudara berhasil sepanjang hari ini. Saudara beruntung sepanjang hari ini. Sehat, umur panjang menjadi milik kita sepanjang hari ini. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Engkau akan memancarkan kemuliaan Allah menjadi berkat bagi banyak orang sepanjang hari ini. Demikianlah akan terjadi bagi kita. Dijadikanlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus yang memberikan kemenangan, kekuatan, penghiburan bagi kita. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita saudara. Terima kasih buat kebersamaan kita. Besok pagi kita lagi akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom. Immanuel.